والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di hari ini, di pagi ini. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga nikmat Allah selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada pemimpin kita, kepada tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini biasanya Ustadz Ramdan yang membersamai kita, namun nampaknya beliau posisinya masih di luar negeri ya. Pada pagi hari ini belum bisa bareng-bareng bersama dengan kita dan diwakili oleh Mas Tri. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-549, yaitu sujudul Quran. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang fadail ya. Ya. Berikutnya ini tentang sujudul Quran. Sujud Quran. Maksudnya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Babu fadlu sujud tilawah wa ahkami. Keutamaan sujud tilawah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud tilawah. An Ibnu Umar qala radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhati. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan kepada kami, kepada para sahabat, ya. Yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah. Surat yang di dalamnya terdapat sujud. Atau yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Fayasjudu, maka Rasulullah SAW sujud, wa nasjudu, dan kita pun sujud. Rasulullah sujud, kemudian kita ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna, hingga tidak mendapatkan salah seorang di antara kita mau diajab hatihi, tempat untuk dahinya. Nah, artinya saking rapatnya, sampai ada di antara
jamaah di antara sahabat itu yang eh, tidak dapat tempat sujud, ya tidak dapat tempat sujud, apa namanya, dahinya ini eh, tidak dapat, tidak kebagian tempat sujud saking rapatnya. Nah ini hadis riwayat Bukhari dan juga eh, Muslim di nomor yang kelima itu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a yawmal jumu'ati 'alal mimbari suratin Nahli. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar pernah membaca di hari Jumat ketika di atas mimbar, ya beliau khutbah dengan membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a sajdah, hatta sehingga idza ja'a sajdata nazala fasajada. Apabila sampai di ayat sajdah, maka beliau kemudian turun dan bersujud. Wasajadan nasu, dan orang-orang juga ikut bersujud. Hatta idza kanatil jumu'atul qabilah, hingga ketika Jumat yang akan datang atau Jumat berikutnya, qara'a biha, beliau membaca ayat sajdah. Hatta idza ja'a sajdata qala, hingga ketika datang atau ketika ada ayat sajdah, qala, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namurru bis sujud, sesungguhnya kita melewati ayat itu dengan sujud. Faman sajada faqad asaba, maka barang siapa yang bersujud, faqad asaba, maka sungguh dia telah benar, dia uh, tepat, ya, sesuai, dia telah melakukan uh, hal yang benar. Wa man lam yasjud, dan barang siapa yang tidak sujud, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atas diri. Walam yasjud Umaru radhiyallahu anhu, dan tidaklah bersujud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan eh, sujud tilawah itu, ya. Jadi istilah yang dikenal adalah sujud tilawah. Sujud yang dilakukan di saat ketika membaca Al-Quran, mendapati atau membaca ayat-ayat saja. Maka dianjurkan, disunahkan untuk, nah, di hadis ini Sayyidina Umar pernah di hari Jumat beliau melakukan sujud tersebut. Kemudian di Jumat berikutnya beliau menyampaikan bahwa yang sujud maka benar, yang tidak sujud tidak dosa. Dan Sayyidina Umar tidak sujud. Nah, artinya apa? Bahwa sujud ini sifatnya bukan merupakan
keharusan, bukan merupakan kewajiban, tetapi eh, statusnya adalah kesunahan. Ya, artinya ketika seseorang membaca dan dia tidak melakukan sujud, ya, di saat itu maka dia tidak berdosa. Eh, di situ menunjukkan bahwa ketika Sayyidina Umar di atas mimbar, beliau membaca Al-Quran, kemudian eh, ketemu ayat sajdah dan sujud, dan ternyata orang-orang juga ikut, yang mendengarkan itu pun juga mereka ikut sujud. Ya, sujud. Wazada. Nah, jadi sujudnya berapa kali? Sujudnya sekali. Jadi ketika sampai di ayat sajdah di akhir, kemudian langsung sujud. Sujud Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangun dan melanjutkan kembali. Ya. Nah, bacaannya apa ketika sujud? Ya. Nah, jadi kita lihat di hadis berikutnya. Wazada Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam An-Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innallaha lam yafrid as-sujuda illa an nasya. Nah, enggak usah diblok ya, kurang jelas. Ya, kursor aja. Innallaha lam yafrid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan, ya, tidak memfardukan sujud illa an-nasya, ya, kecuali eh, atas kemauan kita, ya. Jadi yang mau sujud-sujud, yang tidak sujud juga tidak berdosa. Innallaha lam yafrid as-sujud illa an-nasya. Ini tentang hukum ya. Jadi kalau seandainya ada imam yang ketika dia di dalam bacaannya membaca ayat sajdah, dia sujud, atau kadang tidak sujud, maka nah itu salatnya tetap sah dan tidak ada keharusan. Ya, yang sujud berarti dia uh, soba, dia benar, dan tidak juga tidak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada. Idza qara'a, apabila membaca ibnu Adam, anak Adam manusia, as-sajdata, ayat sajdah, fasajada, maka kemudian dia sujud, ya tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu kemudian dia menyingkir, dia menyendiri dan dia menangis. Ya tazala syaitanu yabki, yaqulu ya wailah. Ya. Syaitan berkata, alangkah celakanya, ya. Atau celakalah diriku. Ya. Ya. Oke, kalau bahasa kita ciloko ya. Ya. Apa istilahnya? Ciloko mencit ya. Ya wailah. Wa fi riwayat Abi Quraib, ya waili. Ya. Di dalam riwayat Abu Quraib dikatakan ya waili, ya. Alangkah celakanya aku. Ya. Umira benu Adam bis sujud. Ya. Diperintahkan Ibnu Adam, anak Adam manusia, bis sujudi, untuk sujud. Fasajada, maka dia bersujud. Falahul jannah,
maka baginya mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan bisujud untuk sujud. Fa'abaitu, maka eh, aku membangkang, aku enggan. Ya, apa ya? Apa itu artinya eh, tidak melaksanakan ya. Eh, ya. Mungkin jadi bahasa Indonesia ya, abai ya, mengabaikan. Fa'abaitu, maka aku enggan, ya enggak mau sujud. Kalian naru, maka aku masuk neraka, aku mendapatkan balasan neraka. Nah ini eh, kata setan ya. Jadi betapa keutamaan ya, di antara orang yang sujud itu ya, umiro ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Karena sujud itu mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, sementara uh, setan yang tidak mau sujud itu, ya enggan untuk sujud itu, dia mendapatkan neraka. Jadi tentu mana yang lebih utama ya sujud. Ya, diperintahkan sujud ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi betapa di situ menunjukkan betapa sujud itu adalah satu ibadah yang membedakan antara uh, siapa yang menjadi betul-betul pengikut Allah Ta'ala dan siapa yang membangkang kepada Allah. Karena taat maka mendapatkan dibalaskan surga, ketika membangkang enggan, tidak mau sujud, maka dia masukkan neraka. Dan setan sendiri mengaku itu ya. Ya waili umir ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyanna. Nah, maka dianjurkan untuk apa namanya perbanyak eh, sujud eh, bagi umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk perbanyak sujud, berlama-lama dalam sujud. Dan sujud itu gerakannya kalau kita perhatikan di antara mensejajarkan ya antara uh, anggota tubuh kita. Sujud ya, dahi, kemudian hidung, ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, ya, dan kedua telapak kaki. Ya. Nah ini apa namanya? Eh, 8 anggota sujud ini dalam posisi yang sejajar. Masya Allah, di situ menunjukkan betapa kita ini adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makhluk yang hanya tunduk, hanya merendahkan bagian yang paling tinggi, yang paling atas uh, pada manusia itu ditempatkan di tempat yang sejajar dengan kakinya yang paling bawah. Nah, maka itulah
orang-orang kafir mereka tidak mau bersujud, ya. Mereka tidak mau eh, merendahkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita digolongkan, dijadikan termasuk di antara sajidun, ya, orang-orang yang ahli sujud, ya, yang kita digolongkan menjadi rukkaan sujada, ya, hamba-hamba Allah yang selalu rukuk, selalu sujud. Ya, dan antara sifat atau ya amaliyah, amalan karakter hamba Allah adalah eh, tarahum rukkaan sujada. Engkau melihat mereka itu selalu rukuk, selalu sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Yang mereka selalu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Babus suwar allati fiha sajadat. Bab surat-surat yang terdapat di dalamnya ayat-ayat sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghaira shaykhin akhadha kaffan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadha fara'aituhu ba'da dhalika qutila kafiran. Ya. Wan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, para Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, ya, wan najmi idza hawa. Ketika beliau berada di Makkah, ya, ketika masih di Mekah. Fasajada fiha, maka Rasulullah sujud, ya, di apa namanya di ketika membaca surat tersebut beliau sujud wa sajada man ma'ahu, dan juga orang-orang sahabat-sahabat yang ya, mengikuti Nabi mereka juga sujud. Ya, terkecuali ada seorang orang tua, ya, yang akhadha kaffan min hasad. Dia mengambil segenggam kerikil, ya, atau auturabin atau pasir, ya. Farafa'ahu ila jabhatihi. Jadi dia nggak mau sujud, tapi dia ambil batu atau kerikil, kemudian dia diangkat, ditaruh di jidatnya, di dahinya. Wa qala yakfini hadha. Dan dia berkata, dia mengatakan, ini cukup untukku. Kata Ibnu Mas'ud,
fara'aituhu ba'da dzalika qutila kafir. Nah, maka aku melihat orang itu sesudahnya, ya, sesudah kejadian itu, dia ternyata orang ketika eh, di akhirnya dia terbunuh dalam keadaan kafir. Nah, ini eh, di sini menunjukkan pertama adalah ada ayat sajdah di surat An-Najm. Kemudian juga bagaimana orang yang tidak mau sujud, ya. Eh, Ketika semua sujud, ada orang yang nggak sujud. Ini menunjukkan kalau kita imam dalam sholat, ya, ketika imam sujud maka makmum wajib ikut untuk sujud. Tidak boleh kemudian ketika kita berjamaah, kita menjadi makmum, imamnya membaca ayat sajdah, kemudian sujud, karena kita nggak sujud, ya. Nah, ini jangan sampai. وأن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. Juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa, kemudian beliau sujud di tengah surat itu, kemudian beliau berdiri dan membaca surat yang lain. Nah, jadi surat An-Najm. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه. Ya, baik, kita cukupkan sampai di pembahasan ini dulu. Oke, tentang surat-surat atau ayat-ayat yang di situ ada ayat sajdah yang disunahkan atau dianjurkan untuk bersujud ketika membacanya. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jika kita sedang tilawah, ya, umpamanya, ya, ketika memungkinkan kita untuk bersujud, ya, maka dianjurkan sujud. Ya. Tapi ketika mungkin tidak bisa, tidak bisa, kondisinya nggak memungkinkan, ya, tentu tidak berdosa. Ya. Umpamanya dia sedang berkendara atau di tempat yang tidak ada, ya, space untuk bersujud, ya, nah, maka boleh dia untuk tidak. Wallahu a'lam. Enggak, Mas Tri? Kalau ada pertanyaan, jika tidak ada, dicukupkan. Oke. Oke, matur suwun Ustadz atas pembahasan tentang terkait sujud di sajadah ya, Ya, atau sujud sujud tilawah. tilawah. Ya, Oke, oke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo dipersilahkan untuk bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom eh, komentar ataupun di langsung open kamera. Oke, artinya belum ada, ya. belum ada Sat. Oh, Ya, sekedap niki ada. Oh, ada Sat. Eh, Ustadz, apakah ada semacam kebiasaan untuk sholat subuh membaca surat sajadah, Ustadz? oh, Maksudnya di hari Jumat. oke, baik.
Di antara yang di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di hari Jumat di salat subuh beliau membaca di rakaat pertama adalah uh, Alif Lam Mim As-Sajdah atau surat As-Sajdah. Dalam Quran kan ada surat As-Sajdah. Dan beliau sujud karena di situ ada ayat sajdahnya ya. Nah, di surat As-Sajdah ada 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 ayatnya. Nah, kemudian di rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Insan. Ya. Nah, itu di antara sunnah atau di antara hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu sholat subuh di hari Jumat, yaitu sholat as-sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara dan seterusnya. Ya. Kemudian di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur. Ila akhir ayat. Ya, nah biasanya dua surat itu, dan kalau kita di Mekah Madinah biasanya pada hari Jumat pas subuh imam kebanyakan membaca kedua surat tersebut. Ya, di Madinah maupun di Masjidil Haram di Mekah ketika subuh hari Jumat kebiasaannya imam-imam membaca dua surat tersebut sebagaimana yang dicontohkan atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Monggo masih ada Mas Tulis? Masih Ustadz, nampaknya ada beberapa jamaah yang bertanya. Baik, sekedar. Karena mungkin sering kita temui ketika kita tilawah. Gitu. Ya. Baik. Ustadz, apakah kalau sujud tilawah harus menutup aurat? Kadang tilawah tidak pakai kerudung. Oh ya. Ya, tentu ketika tilawah atau ketika sujud dalam keadaan menutup aurat. Ya. Nah, jadi tentu di antara adab-adab di dalam tilawatul Quran. Nah, dalam tilawatul Quran. Ya, jangan sampai kemudian kita di dalam membaca Al-Quran tidak menjaga adab, ya, menjaga adab-adab itu. Nah, jadi itu salah satu bagian dari ikramul Quran atau ta'zimu kitabillah, memuliakan dan mengagungkan kitabullah. Nah, mengagungkan Al-Quran sama dengan mengagungkan Allah. Ya, kalau kita terhadap kitab suci kita tidak kita hormati, tidak kita muliakan, ya sama berarti tidak memuliakan Allah, ya. Nah, ini jadi ini kaitannya dengan ya. Nah, tentu ketika kita baca Al-Quran kita jaga adab-adab, ya, termasuk diantaranya adalah satrul Allah, ya, menutup. Ya. Baik, berikutnya Ustadz. Ye. Ustadz, sujudnya harus benar-benar sujud. Kalau di kendaraan bolehkah menundukkan kepala dan membaca doa sujud sajadah? Ya, jika tidak memungkinkan, ya, dengan sujudnya tidak bisa dengan sempurna, umpamanya pas berkendara, ya, umpamanya. Nah, sementara dia tidak kepingin
kehilangan keutamaan ya, fadilah sujud itu, ya maka boleh dengan sujud sesuai dengan kondisi yang dia bisa. Ya, seperti ketika seorang sholat dalam kendaraan ya. Nah, ketika dia sujud dia cukup merundukkan begitu ya, cukup menundukkan kepala. Ya, insya Allah mudah-mudahan tetap semangat keinginan untuk mendapatkan keutamaan sujud itu, pahala sujud itu yang ya, kalau disabdakan tadi ya, di hadis tadi kata setan, gara-gara gara-gara sujud itu manusia masuk surga. Nah, gara-gara aku tidak mau sujud, ya, maka aku kelak dimasukkan neraka. Nah, jadi Masya Allah keutamaan sujud itu sendiri, bahwa dengan sujud itu akan menghalangi ya. Jadi, ya kata neraka ya, aku enggan ya dimasuki oleh orang-orang yang dahinya selalu bersujud kepada Allah. Nah, jadi neraka itu nggak mau, neraka itu menolak orang-orang yang punya kebiasaan dahinya selalu, kepalanya selalu bersujud kepada pencipta. Nah, maka tentu kita semuanya hendaknya ya berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang ahli sujud ya, rukkaan sujada. Jadi orang-orang yang selalu rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Oke, selanjutnya dari Bu Anis. Tats, bolehkah saat sujud tilawah kita menambahkan doa saat kita punya hajat? Ketika sujud tilawah. Oke. Oh ya. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja ketika di setelah atau di tengah sujud ketika tilawah ya, sujud ayat sajdah kita baca terus kemudian kita sujud dan kita menambahkan doa-doa yang lain ya, sesuai dengan hajat kita. Ya boleh. Dan bahkan di dalam beberapa yang lain anjuran untuk memperbanyak permintaan ya di saat sujud itu untuk meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, masih ada 2 pertanyaan bisa dari Pak Setiono Miharjo. Ustadz, apakah kalau imam sujud, apakah kita boleh memaksa orang di sebelah kita? Karena tidak tahu bahwa imam membaca surat As-Sajdah. Saya pernah diberi tanda dengan ditendang kaki saya. Sholat pakai nendang-nendang ya, ya. Nah, ini repot ini kalau sholat pakai nendang-nendang. Ya tentu bagi orang yang tidak tahu ya, bagi orang mamanya temannya atau sebelahnya tidak tahu bahwa itu adalah imamnya kok sujud tapi dia nggak ikut gitu ya. Nah maka dia boleh mengajak ya, tapi nggak usah nendang-nendang ya. Ya. Yang repot kalau ketika ditendang nanti dia balas lebih kencang ya, nanti jadi sholatnya jadi tendang-tendangan ya. Nah, jadi cukup dikasih tanda ya, kasih tanda uh, untuk bersujud begitu ya. Nah, tidak perlu dengan ditendang. Ya, nah jadi bagi orang yang tidak tahu atau yang belum tahu itu apa ya sujud ya mungkin bisa saja terjadi mungkin orang dia
jarang ke masjid ya, atau satu saat dia ikut jamaah di masjid dan imamnya baca ayat saja terus kemudian tiba-tiba sujud. Dia bingung ini kok sujudnya nggak pakai ruko gitu ya. Nah, mungkin dia taunya kan ruko dulu baru sujud. Ya ini langsung tiba-tiba sujud. Nah, 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 mungkin orang yang belum tahu ya dia bisa dikasih tanda ya dijawil ya. Ya. Oke, angkatan Pak Stiono.